Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya Bapak Ibu semuanya. Ya benar Pak. Ada yang tahu sejarahnya Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober ini? Bapak Ibu yang mahasiswa S2 ini? Barangkali dari guru sejarah nih Bapak Ibu. Jadi untuk Hari Kesaktian Pancasila ini dulu ada salah satu kelompok yang ingin merubah ideologi Pancasila, dan ternyata tanggal 1 Oktober niat rencana itu digagalkan ya Bapak Ibu ya. Ada yang bisa menambahkan lagi sebelum mulai kuliah nih Bapak Ibu? Kita pemanasan dulu ya. Kan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Mulyana, kalau untuk S2 itu bukan bicara tentang apa, tapi ke mengapaan. Biasa. Tarawa bisa baga. Nih Bapak Ibu semuanya mahasiswa S2, ada yang belum ngisi KRS? Sesuai petunjuk yang disampaikan Pak Muflihun, Biro Akademik. Belum Pak. Belum ngisi KRS. Isi Pak. Belum Pak. Cuma upload ke linknya Pak. Kenapa belum diisi KRS-nya Bapak Ibu? Yang ini sudah ditandatangani Pak. Oh baik, tinggal di-upload ya. Belum di-upload Pak. Belum di-upload maksudnya. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kuliah perdana Sabtu ini sudah siap semua ya untuk menyerap ilmu-ilmu dari para doktor. Di sebagian sudah mengganti background Zoom-nya ya, sudah diganti. Ada juga yang belum menggunakan background Zoom. Seperti Ibu Lia, kemudian Pak Riko, Pak Muhammad Sanusi. Di situ juga udah kali bodoh itu cara isi Mas Ainudin. KRS gimana? Ya nanti Bapak Ibu dimohon untuk mengganti ya background Zoom-nya masing-masing supaya nanti pada saat direkam, kita perkuliahannya Bapak Ibu direkam semuanya. Nanti supaya gambarnya itu pada saat pelaporan di Kemendikbud, di Dikti itu selaras. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai ya perkuliahannya sambil menunggu Bapak dosen kita, Dr. Asep Kususanto. Saya akan memulai terlebih dahulu pertemuan hari ini. Saya ulangi lagi yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Manajemen semester 1, semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Pada kesempatan yang baik ini,
bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, kita akan melaksanakan kegiatan kuliah perdana, yaitu manajemen pemasaran, di mana satu aspek ilmu yang sangat penting bagi Bapak Ibu semua, di mana ruang lingkup pemasaran ini sangat luas, dan Bapak Ibu tanpa disadari saat ini pun itu melakukan kegiatan pemasaran, ya, kegiatan marketing, baik melalui personal branding ataupun kegiatan marketing lainnya. Tentu disandingkan dengan Bapak Dr. Asep Kususanto yang luar biasa, nanti akan kami ulas profilnya. Nanti Bapak Ibu punya banyak referensi karena beliau salah satu doktor intelijen dan juga sebagai guru besar filsafat, ya. Beliau melakukan pendekatan metode pembelajaran melalui pendekatan filsafat ilmu, di mana nanti Bapak Ibu mahasiswa akan banyak diuji, ya, melalui pendekatan itu. Dan silakan nanti Bapak Ibu bisa diskusi, ya, bisa saling berkomunikasi dengan Pak dosen. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa nanti selama proses perkuliahan ke depan kurang lebih selama 3 bulan kami akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan membackup, ya, Bapak Ibu semuanya, seperti kakak kelas atau kakak tingkat Bapak Ibu. Nanti selama 3 bulan kuliah berjalan, saya akan terus mengawal dari awal sampai akhir, supaya Bapak Ibu semua bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Kemudian nantinya Bapak Ibu akan dipilih satu organisasi, ya, atau struktur kelas, di mana ada pejabat kelas, ketuanya, sekretaris, bendahara. Kemudian nanti program-program yang bisa direalisasikan oleh pejabat pengurus kelas itu, dan tentu nanti akan dipilih, ya, secara demokratis, apakah dari perwakilan waktu Indonesia Timur, ya, dari Sulawesi, NTB, NTT, atau dari waktu Indonesia Tengah, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin dari Barat, ya, Sumatera, Pulau Jawa, dan lain-lain. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memilih pejabat atau pengurus kelasnya masing-masing, ya. Kemudian yang sudah diinformasikan oleh Pak Muflihun, ya, bahwa Bapak Ibu semuanya di proses awal ini melalui informasi yang disampaikan di grup WhatsApp. Ini dari Pak Muflihun, ya, kami ulang kembali. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk segera mengisi kartu rencana studi, di mana kartu rencana studi ini nanti akan kami laporkan ke Kemendikbud. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu bisa download KRS yang sudah disiapkan oleh Biro Akademik. Sangat sederhana, Bapak Ibu tinggal klik link tersebut, kemudian nanti akan diarahkan ke dalam Google Drive, dan nanti Bapak Ibu bisa mencari, ya, namanya masing-masing di sini. Nah, setelah nanti Bapak Ibu sudah ketemu namanya di sini urut abjad, ya. Contohnya adalah ada Bapak Sainuddin Umar. Tinggal di search aja di sini Pak Sanudin, gitu, ya. Mohon maaf di sini, ya. Nah, ini kita cari dulu Pak Sanudin. Sanudin ini, ya. Nah, kemudian setelah ketemu, silakan nanti Bapak Ibu download, ya, kartu rencana studinya. Masak aja pindahin dulu. Kemudian setelah di download, silakan nanti
Bapak Ibu diupload kembali. Nah, untuk link uploadnya, mohon maaf, Bapak Ibu di-download dan ditandatangani ya, di-download dan ditandatangani KRS tersebut oleh mahasiswa. Kemudian setelah ditandatangani, baru nanti di-upload di link yang sudah disediakan di sini, link untuk uploadnya. Nanti di print dulu Pak ya? Ya, betul, nanti harus di print dulu. Nah, setelah di print, ditandatangani dan di-upload. Di-uploadnya itu melalui Google Form ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya kasih contohnya dulu ya. Seperti ini. Ya, untuk link uploadnya, silakan nanti Bapak Ibu isi namanya, jenis kelamin, nomor registrasi atau NIM yang tertera di dalam KRS, kemudian semester 1, alamat domisili, bisa disebutkan kecamatan dan kabupatennya saja minimal, kemudian upload kartu rencana studi yang sudah di-download dan ditandatangani, dan selanjutnya nanti upload pas foto resmi background biru ukuran 4x6, kemudian dikirimkan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti dipersiapkan waktunya hanya 7 hari sampai tanggal 7 Oktober, sehingga nanti Bapak Ibu setelah melakukan pengajuan KRS, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor induk mahasiswa yang mana terdaftar di Pangkalan Data Dikti, dan setelah nanti mahasiswa itu sudah diproses di Pangkalan Data Dikti, baru nanti proses perkuliahannya berjalan. Nah, setelah proses perkuliahannya berjalan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil laporan studinya, dan setelah itu nanti Bapak Ibu pada saat lulus perkuliahan nanti ada nomor seri ijazah di sini, dan nomor seri ijazah ini tentu akan sama ya dengan ijazah yang ada di hard copy. Nah, setelah itu Bapak Ibu juga bisa cek di sistem verifikasi ijazah secara elektronik, dan nanti akan terverifikasi, akan muncul nama mahasiswa tersebut. Nah, tentu rangkaian dan proses ini harus betul-betul diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga sebagai mahasiswa Bapak Ibu legal ya, mendapatkan nomor NIM, Pangkalan Data Dikti, dan tercatat terlapor, sehingga nanti bisa lulus ya, mendapatkan ijazah yang legal dan sah. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu juga akan dibuatkan kelompok. Jadi masing-masing nanti akan dibentuk kelompoknya oleh Pak Muflihun selaku Biro Akademik, di mana kurang lebih ada 12 kelompok, dan di situ ada tema atau materi yang nantinya Bapak Ibu akan melakukan presentasi. Jadi untuk yang program pasca sarjana ini, nanti Bapak Ibu presentasi kuliahnya ya oleh perwakilan masing-masing kelompok. Tentu harapannya semua kebagian presentasi ya. Minimal itu satu kelompok 3 perwakilan, 3 narasumber, 1 notulensi, dan juga pembawa acara. Kemudian di mata kuliah yang lain sama 3 narasumber, notulensi, dan pembawa acara, sehingga nanti Bapak Ibu bisa aktif diskusi. Bagi yang aktif melakukan tanya jawab, nanti akan diberikan nilai khusus oleh dosen dan dicatat sebagai nilai tugas perkuliahan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang berargumentasi ya, menyanggah, menjawab, itu juga akan diberikan nilai. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu prosesnya, dan tidak perlu khawatir, seperti yang sudah saya sampaikan, selama 3 bulan ke depan kami akan mendampingi ya Bapak Ibu dari mulai sekarang ini baru mulai masuk kuliah perdana sampai nanti mendekati ujian.
Nanti setelah ujian Bapak Ibu sudah paham proses kuliahnya seperti ini, mekanismenya secara teknis, baru Bapak Ibu nanti akan berjalan dengan baik, dan kami nanti akan membackup ya, mengawal dari belakang. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja ya, sekedar pengantar yang dapat kami sampaikan. Kemudian ini sudah bergabung Bapak Dr. Asep Kususanto. Sedikit kami bacakan pada Bapak Ibu yang masih belum tahu profil atau CV dari Pak Dr. Asep Kususanto. Beliau lahir di Jakarta sebagai tenaga pengajar dan konsultan. Pengalaman mengajarnya ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN di bawah naungan BIN, kemudian dari Unkris, di UI, di Pusdiklat Kementerian Pertahanan, di Dinas Pendidikan Angkatan Laut, Sekretariat Negara, Kemendagri, BIN, BNN, Kementerian Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Sosial, SDM, dan lain-lain. Tentu pengalaman mengajar beliau jam terbangnya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Kemudian mata kuliahnya sangat banyak, diantaranya pakar beliau di bidang filsafat intelijen, kemudian di bidang sosiologi politik, kemudian pengembangan organisasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian beliau lulus dari S1 di UGM. Ini ada litingnya Pak Jokowi ya, atau satu liting mungkin di UGM tahun 89. Kemudian S2-nya di Monash University Australia dan S3-nya di UNJ. Kemudian itu sedikit pengantar mengenai profil atau CV dari dosen kita yang pertama, itu Pak Dr. Asep Kususanto. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengulik lebih banyak dan juga bisa menyerap ilmu beliau, karena beliau pendekatannya filsafat, ya, ilmu filsafat. Nanti Bapak Ibu jangan heran kalau diminta untuk diaktifkan suaranya. Kalau biasanya dosen-dosen itu di mute, sekarang di perkuliahan beliau nanti mahasiswa diminta untuk diaktifkan suaranya. Oke, baik, itu saja Bapak Ibu pengantar dari saya. Berhubung sudah bergabung Pak Dr. Asep Kususanto, padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Selamat pagi teman-teman satu Indonesia. Ada di Pagi, Pagi Pak. Apa kabar? Pagi Pak. Apa kabar Pak Asep? Ya beginilah ketemu orang tua nih. Kuliah pertama. Ya, ada pertanyaan nggak? Teman-teman boleh tanya apa aja boleh. Tanya apa aja dulu, boleh. Tanya Pak. Hah? Iya, tanya aja. Nama panggilannya Pak. Tanya apa aja. Bapak tadi jalannya pakai apa Pak? Pakai tongkat. Baru bisa dari yang begini pagi-pagi. Kalau Pak Dokter intelijen. Ada pertanyaan apa nih? Intelijen ini. Teman-teman ini kan belajar namanya apa? Judulnya kita manajemen pemasaran. Setuju kan? Oke. Itu ada dua kata dasar loh. Ada kata manajemen dan ada kata dasar pemasaran. Okay. Kalau teman-teman sebagai seorang manajer, itu yang paling penting itu menentukan apa? Satu kata. Planning Pak.
Hah? Rencana. Kalau teman-teman sebagai manajer kan di rumah tangga juga kan ada yang sebagai bapak, ada yang sebagai ibu. Manajer dulu nih Kang. Manajer. Perencanaan. Pak. Profit. Mengawasi. Masih. Ya, apa intinya satu Manajemen kata. untuk mendapat profit. Perencanaan Pak. Perencanaan. Keahlian Pak, keahlian. Mengatur, Pak, mengatur. Mengatur Pak, mengatur. Bagaimana caranya mengatur? Itu harus menentukan apa dulu? Satu kata. Perencanaan. Ya, boleh. Boleh. Tujuan. Boleh. Harus apa dulu yang diketahui oleh Bapak Ibu? Satu kata. Waktu, Pak. Oke, betul, time. Oke. Satu kata, lebih padat lagi, lebih jelas lagi, lebih tajam lagi. Berdaya manusia. Hasil Pak. Nanti hasil mangke, kumaha tahu hasilnya. Langkah, Pak. Langkah. Iya, untuk melangkah harus tahu apa? Satu kata. Tujuan. Tujuan. Tahu tujuan harus tahu apa? Satu kata. Jawab. Strategi, Pak. Tujuan. Itu Program bagian dari kerja, Pak. strategi. Nanti strategi itu adalah Pemanfaatan. Ses. Tekniknya. bukan. Perencanaan, Pak. Perencanaan untuk melangkah kita. Oke, Hasil. semua benar. Semua benar tuh Kak. Tapi semua udah benar nih, jawabannya udah benar. Ada yang planning, ada yang hasil, ada yang target, ada yang pokoknya teman-teman nanti ketik di Google ya, waktu crop ya, planning, actuating, terus sama segala macam itu nanti silakan ketik ya. Tapi itu butuh apa? Satu kata. Proses. Kemauan Pak. Butuh sheet plan, Pak. Sheet plan. Dan keuletan. Persiapan. Bukan. Strategi. Bukan itu, Pak. Aturan. Strategi awal. Proses, Pak. Jangan sebutkan yang lagi. Yang tadi udah benar semua tuh. Itu modal. Semua. Usaha, betul usaha, Pak. Satu kata. Proses. Kemauan. Keputusan. Proses, Pak. Eksekusi. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Coba tenang dulu, tenang. Saya ulang. Tuh. Ayo teman-teman sebagai manajer, ya kan ini teman-teman manajer nih di rumah tangga nih, oke kan? Ya. Teman-teman itu yang perlu ketahui nomor satu itu apa, sehingga teman-teman bisa melakukan strategi, bisa melakukan planning, bisa melakukan controlling, Alasan. Ilmu Pak. Kondisi situasi Pak. Pemimpinan, Pak. Tujuan dong. Pak, belum ada pengalaman, Pak. semua yang digunakan. Obatnya udah benar semua. Masih lajang. Visi dan misi Pak. Visi dan misi. Betul. Tapi satu kata nih Kang, dari situ ini kan nanti penting sekali ya. Kalau semua bicara itu bingung suaranya. Gak ada, Pak. Modal Pak. Sekarang coba Keuangan. sekarang Oke, sekarang coba di off-kan dulu suaranya. Gantian saya ngomong. Off-kan dulu ya. Gantian saya ngomong. Jadi di dalam ketika teman-teman menjadi manajer, ini kita cerita ya. Itu yang diurus itu adalah 5M kan. Oke. Man, machine, method, nanti teman-teman ketik saja di Google apa itu 5M dari manajemen. Oke, itu yang diurus ya. Yang diurus. Bagaimana mengelola 5M itu? Teman-teman nanti ketik lagi di Google. Tadi ketik ya. Pertama tulis 5M, cari di Google itu apa dalam manajemen. Kedua, ketik lagi nih.
Ya, pakai pulpen lah kalau kuliah sedikit lah. Jadi tadi manajemen itu ngurusin 5M tadi kan. Ketik di Google 5M itu apa aja. Nah, setelah itu bagaimana mengurus 5M ini? Teman-teman perlu strategi. Strategi itu untuk mengelola apa? Intinya ada postdokrop. Ketik di Google, ketik POSD postdokrop. Udah ya, catat 2 ya. Halo. Oke. Pertama 5M, kedua postdokrop. Postdokrop. Diulang, Pak. Ya, ketik aja, tulis saja 5M dalam manajemen. Kedua postdokrop. Postdokrop. Itu singkatan ya. Planning, organizing, postdokrop itu. Nah, nanti setelah kuliah ini ketik itu di Google, cari apa itu 5M dan cari itu postdokrop. Oke? Itu intinya dari mata kuliah manajemen. Oke? Deal nggak nih? Deal. Maaf ya. Jadi ketik dulu. Oke, tulis dulu 5M, tapi nanti setelah mau tidur baca aja di Google apa itu 5M, apa itu postdokrop. Karena sekarang itu kan kuliah mudah banget, nah. 5M ada Dan postdokrop itu nanti. Nah, kalau ibu-ibu sebagai seorang ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai seorang manajer, oke, sebagai orang manajer, produk bapak ibu itu apa sebenarnya? Satu kata. kualitas. Strategi. Ya, produk ibu itu strategi, ya kan? Untuk melakukan strategi itu, bapak ibu itu perlu alat pisau analisis dalam ilmu manajemen. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Kedengeran nggak? Kita ulang lagi ya. Kedengeran nggak? Sekarang kedengeran? Dengar, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran? Jelas ya. Mungkin di sana Pokoknya tadi tulis dulu pakai pulpen, 5M, kedua postdokrop, ketiga strategi. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai manajer, Bapak Ibu akan memainkan strategi. Satu itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan strategi? Bapak Ibu perlu alat pisau analisis dalam ilmu manajemen. Ya kan? Kalau nggak punya alatnya gimana mau menganalisis strategi? Nah, pisau analisis di dalam ilmu manajemen itu macam-macam. Sekarang tulis di Google. Tulis di Google, tulis di pulpen. Jadi satu SWOT. Itu namanya alat analisisnya manajer. SWOT. Dua, input output analisis. Nggak kedengaran. Ya, nanti dicari. Nggak kedengaran, kasihan banget. Iya, Pak. Dari belakang. Input apa, Pak? Ibu ada di mana posisi? Bisa diulangi, Pak. Satu, bisa bilang lagi satu SWOT. Jauh banget di Maluku ya, nanti main-main ke Jakarta ya. Kita makan pepeda. Siap. Jadi itu ya. Pertama SWOT. Yang sederhana dia Fishbone. Itu alat-alat manajemen. Kedua bisa pakai sistem thinking. Atau kalau mau lebih gampang lagi, Ibu tulis sekarang di pulpen pisau analisis manajemen. Nanti ketik di Google akan keluar tuh SWOT, TOS, balance scorecard. Itu namanya alatnya. Ketik, catat ya. Pisau analisis alat-alat manajemen, pisau analisis ilmu manajemen. Nanti akan keluar tuh di Google itu. Contohnya ya SWOT, TOS, balance scorecard, input output analisis, system thinking, itu semua alat-alat manajemen. Tapi Ibu nanti nggak usah pelajari itu terlalu jauh nanti. Nanti itu ada gunanya masing-masing. SWOT itu gunanya untuk apa sebagai seorang manajer? Itu ada. Jadi kekuatan dan kelemahan. Ya, tapi teknik sekali. TOS itu untuk apa? Itu bagus. Nanti pelajari aja sendiri. Ini saya kasih clue-cluenya aja. Oke ya, dapat ya. Oke, sampai sini kita istirahat dulu. Ada yang mau tanya nggak? Nah, kan lebih enak gitu.
Ada yang mau tanya nggak? Bentar. Jadi kalau Bapak bayangkan Bapak Ibu sebagai seorang manajer itu akan mengelola 5M. Ya. Untuk mengelola 5M itu Bapak perlu yang namanya postdokrop. Untuk menjalankan postdokrop itu Bapak perlu namanya strategi. Untuk mendapatkan strategi itu Bapak harus tahu alatnya apa. Alatnya tadi dalam ilmu manajemen itu, ini kalau baca bukunya banyak banget, tapi saya singkat aja. Alat-alatnya tadi, alat-alat analisis dalam ilmu manajemen itu adalah tadi SWOT, balance score, segala macam. Nah, oke. Ini namanya pohon keilmuannya. Udah dapat belum? Pertanyaan satu barangkali Pak. Udah. Enak kan ya? Simpel kan? Simpel kan? Jadi kalau Bapak, nah, baru kita praktekkan sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Atau ada pertanyaan sampai sini? Silakan tanya. Saya Pak. Oke. Saya insipien dari Kabupaten Sumbawa NTB Pak. Ya. Mungkin mohon maaf karena baru belum terlalu jauh kita berdiskusi Pak. Sekarang pertanyaan dari saya Pak. Jadi enak ada tua kita. Terus Pak. Tadi sangat menarik Pak dari apa yang Bapak paparkan tadi. Cuman yang ada satu pertanyaan dari saya Pak. Kan kita di dalam manajemen itu juga kita harus memahami dan mengenal potensi-potensi dari sumber daya yang kita miliki Pak. Nah, kalau di dalam ilmu manajemen itu posisinya akan di mana nanti Pak? Mungkin untuk sementara itu saja Pak. Terima kasih. itu di 5M itu tadi. Itu adanya di 5M tadi. Pahami itu tadi, material segala macam. Itu yang dikelola oleh manajemen. 5M. Ketik di Google 5M. Ketik di Google sekarang. Siapa? 5M dalam manajemen. Nah, itulah yang dibilang yang akan dikelola dalam manajemen. Keren kan? Nah, cara kelolanya dengan apa? Dengan postdokrop tadi antara lain, ya. Nah, untuk melakukan postdokrop tadi, Bapak Ibu perlu strategi kan? Untuk melakukan strategi itu perlu alatnya. Alatnya apa? Kan itu. Nah, itu teman kita udah ngetik nih di pendapat bagus nih, Pak ini bagus. Pisau analisis manajer Pak Yani Lasahido, bagus dia pisau analisisnya. Dan Pak ini udah menulis juga, Bu Anissa udah bagus. Jadi Pak Yani dan Bu Anissa dan Pak Yani lagi itu sudah menggabungkan semuanya. Pertama yang kita kelola 5M, kedua bagaimana cara kita ngelola itu, Bu Anissa bilang tuh planning, organizing, terus apa alatnya? Alatnya itu Pak Ani sudah tulis lagi nih. Nah, coba teman-teman silakan lihat di grup chatnya. Di grup chat ini. Antik kan? Enak kan? Wih, terima kasih Pak Anies. Bagus banget tuh. Oke, ada lagi? Ada lagi? Masuk. Siap. Ya, masuk. Siapa, Kang? Masuk. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Haleluya. Ya. Siap. Siap, Kang. Halo. Ya, Pak. Siap, Bapak. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Ain Romo dari Provinsi Maluku, Kabupaten Seram bagian timur. Alhamdulillah. Waduh, jauh banget dari Seram beliau nih. Itu anak keke rajanya itu di sana itu Watimena. Iya. Terus Kang. Ya, jadi terkait dengan manajemen. Jadi manajemen ini semua orang paham bahwa manajemen ini adalah memanage, mengelola dan lain sebagainya. Kalau secara tadi Pak sudah sampaikan ada
strategis, terus ada visualisasi manajemen memakai SWOT. Ini dalam satu perusahaan hanya begini Pak. Ini manajer ini membutuhkan sumber daya. Ya, 5M. Sumber daya. Mulai dari sumber daya manusianya, mulai sumber daya. Ya. Baik. Suami nambahin. Terus pertanyaan begini Pak. Dalam satu organisasi perusahaan ini Pak. Dalam satu organisasi perusahaan ini banyak yang dipengaruhi oleh budaya, misalnya budaya dan lingkungan. Bagaimana untuk memecahkan masalah ini sehingga satu perusahaan itu merencanakan misalnya marketingnya itu sehingga apa yang dicari oleh suatu perusahaan itu bisa efektif Pak. Ini faktor budaya dan faktor pengaruh lingkungan dan faktor sehingga mempengaruhi suatu perusahaan ini, mendeknya perusahaan ini. Bagaimana langkah-langkah strategisnya untuk satu perusahaan ini mengambil satu keputusan yang ideal sehingga perusahaan ini bisa berkembang dengan baik. Bagaimana kira-kira Pak? Keren pertanyaannya. Oke teman-teman, keren pertanyaannya. Sekarang gini, ini semua udah jawab nih, jawabannya bagus ya. Yang terakhir juga bagus sekali nih dari Pak Tommy nih, ada analisis SWOT, matrik, PBG, BCB, Kepensky. Nah itu terkait dengan pertanyaan teman kita yang dari Seram ini. Oke, teman-teman udah simak semua jawaban itu semua ya, dari 5M, dari Postdoc sampai pisau analisis dalam manajemen. Terkait dengan pertanyaan beliau di Seram ini, jadi yang harus dilakukan oleh manajemen satu kata tadi, jawabannya apa? Yang harus dipikirkan dengan itu juga menjawab pertanyaan budaya tadi Pak. Satu kata outputnya itu. Dalam ilmu manajemen yang kelihatannya rumit kayak gitu, dia harus menjawab satu kata. Apakah itu? Ayo silakan dibuka. Profit itu kan targetnya. Bagaimana bisa dapat profit? Harus berangkat dari awalnya dulu kan. Satu kata paling penting. Itu nanti teman-teman akan ngeh dalam hidup teman-teman. Bahkan ini kepakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan teman-teman sudah melakukan itu, tapi tidak ngeh. Tidak sadar. Action. Niat itu di bawah di dalam ya. Dia sifatnya. Ya, untuk action itu perlu apa? Satu kata. Planning. Iya, perlu itu satu kata. Itu kan tadi udah kita bahas semua tuh, yang planning segala macam, yang kita mau keluar udah kita bahas. Teman-teman nanti dalam hidup itu memerlukan ini satu kata, termasuk kuliah. Mau kuliah ini termasuk manajemen loh. Teman-teman ini kan mau kuliah di sini, termasuk keputusan manajemen. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Teman-teman mau kuliah di Utara, itu salah satu keputusan manajemen terhadap diri sendiri. Jadi apa sih keputusan seorang manajer yang paling penting? Satu kata. Disiplin. Bukan. Nah, ini bagus sih. Pak Zainal Fuad, terima kasih. Ini teman-teman siapkan kopi ya. Ini si kopi ini bagus nih. Ini yang kita kelola. Bagus, terima kasih. Lihat sekali-sekali teman-teman lihat ke forum chat ya. Di forum chat itu bagus. Di forum obrolan itu teman-teman sudah mulai nangkep dan sudah mulai mengeluarkan keilmuannya tuh. Wah, mantap. Thank you. Thank you. Nah, yang sekarang yang saya kejar, ketika teman-teman itu udah punya semua, teman-teman baru ngeh. Lalu apa sih yang dicari dalam ilmu manajemen ini? Satu kata. Prediksi. Naon Kang? Cara. Prediksi. Iya, cara kan itu tadi semua. Planning itu kan cara semua, satu kata. Apa? Apa aja Kang? Hasilnya Pak. Ya, hasil. Bagaimana bisa dapat hasil? Harus ada tahu peta pertamanya apa.
Nih, teman-teman waktu mau masuk kuliah di sini, Analisis, Pak. yes, sudah analisis, betul. Teman-teman waktu mau kuliah di sini, udah keberanian. analisis belum? Oh ya, Ya, udah keberanian. Tapi, ya, satu kata. Apa sih, Pak? Duit, Satu kata. lakukan. Bapak. Komunikasi. Lakukan. Ayo. Modal, Pak. Uang, Pak, uang. Udah tadi di 5M itu modal. Eksekusi, Pak, eksekusi. Halo Pak. Ini, halo ya, silakan. Ya udah, gol itu kan udah di postdokrop itu kan termasuk targeting gol segala macam di dalam itu kan udah ada. Dari Jadi sasaran apa? mutu dong. Tujuan, Pak. Tapi bagaimana teman-teman tahu sasaran mutu segala macam? Iya, saya tanya lagi ya. Strategi. Tadi kan udah ditulis di situ tadi, lihat di chat tuh udah komplit banget ya. Di chat obrolan tuh jawaban teman-teman udah tingkat tinggi semua tuh. Bayangin ada yang ngurai sampai matriksnya BBCG sampai McKenzie-nya itu Pak Tommy itu udah dalam sekali ilmunya. Tapi sekarang saya tanya, satu kata itu semua untuk apa? Tantangan tuh, tantangan. Nyerah belum? Jangan nyerah dulu dong. Wah, action udah tadi. Action udah tadi. Pak jadinya. Ya makanya disitulah kan teman-teman tahu barangnya, tahu Kalau alatnya. nggak ada niat, Sekarang nggak ada. saya tanya, ya untuk apa? Bagaimana niat itu bisa berjalan? Harus apa dulu yang di Proses. proses sudah kita bahas juga udah. SOP, Pak. Bagaimana bisa sukses? SOP. Iya, SOP nanti, SOP lain lagi. Strateginya, Pak. SOP itu adalah ilmuwan lain. Manajemen nanti perlu dibantu oleh namanya ilmu administrasi. Nah, ilmu administrasi itu baru kita bicara SOP. Tapi nanti dulu bagaimana kita menjalankan itu semua. Keputusan. Hah? Decision, keputusan. Yes, keputusan bagaimana Bapak mutus. Jadi sekarang pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu ketika mau kuliah di Untara ini sama Kang Mubarok, itu keputusan manajer bukan? Iya, iya. Keputusan manajer. Pertimbangan apa yang paling dasar yang Bapak lakukan? Bapak sebenarnya udah melakukan di bawah sadar, udah melakukan tadi itu 5M, udah melakukan postdokrop, udah melakukan strategic analisisnya, udah betul. Nah, tapi Bapak waktu mau memutuskan ini, Bapak perlu tahu apa? Satu kata. Ilmu, Pak. Interaksi, Pak. Pengetahuan, Pak. No. Kebutuhan Pak. Konsentrasi. Jurusnya, Pak, latar belakang. Ayo. Depan Pak, untuk masa depan, masa depan. Masa depan Pak. Masa depan, Pak Dokter. Permasalahan. Dampaknya, Pak. Bukan. Dampaknya. Program, Pak. Ayo. Itu ada yang marah-marah siapa tuh? Tujuan, Pak. Ais. Pengetahuan dan wawasan, Pak. Pasar, Pak. Keinginan, Pak. Target, Pak. Harus tahu produk. Komunikasi. Bagus nih itu. Jadi gini ya. Bingung. Kalau udah nyerah bilang ya, nanti saya kasih tahu deh kalau udah nyerah nih. Kayak udah Nyerah jelas belum? Akses Pak. Kasih clue Pak Dokter. Huruf depannya itu huruf P. Proses. Huruf P
Bukan. Silat Mbak. Pandangan. Bukan. Huruf terakhirnya Pak Dokter. Pencapaian. Huruf perencanaan. Huruf N sama G. Planning. Peluang. Planning. Bukan. Peluang. Bukan. Peluang. Planning. Bukan. Silakan Bapak Pendukung. ketik. Silakan Bapak lihat di ini. Silakan Bapak Ibu lihat di ini apa? Di ini di apa di diskusi. Toning. Positioning. Iya, itu yang paling penting dalam manajemen. Kalau ibu sebagai seorang manajer, untuk melangkah itu harus tahu posisinya di mana mau kemana, karena positioningnya dulu. Alat-alat itu adalah itu. Sekarang posisi ketika Bapak Ibu mendaftar nih di Untara, Ibu ngelihat posisi Ibu di mana dulu kan? Betul kan? Positioning. Jadi ilmu manajemen itu, ilmu strategi itu, intinya itu pertama mengetahui dulu posisi kita. Tadi misalnya perusahaan ingin ada persoalan dengan budaya setempat segala macam. Kita lihat dulu posisi kita. Posisi kita di dalam perusahaan itu sebagai apa? Posisi perusahaan itu di dalam konteks bisnis lokal bagaimana? Jadi ibu nanti tidak bergerak sia-sia, tidak bekerja membelain perusahaan tapi perusahaan nggak belain bapak, kan rugi. Bener nggak? Iya Pak. Benar. Iya dong. Betul, Pak. Kita belain orang lain tapi diri kita siapa yang belain? Kan itu kan kita harus lihat posisi kita, posisi perusahaan kita harus lihat. Dan itulah seorang manajer, dia paham benar posisinya. Oke? Oke nggak? Oke, mantap. Oke Pak. Lanjut. Jadi kuliah sudah selesai nih. Lanjut. Baru mulai. Banget, Pak. Lanjut Pak. Baru mulai, Pak. Lanjut. Udah nangkep belum sekarang? Udah nangkep belum? Udah nangkep belum sekarang? Mantap, Pak. Jadi semua alat-alat tadi yang teman-teman tulis itu ada post-drop, ada M segala macam 5M, terus ada strategi dengan alat analisisnya. Kalau teman-teman pakai SWOT, tujuannya mau melihat apa? Kekuatan, kelemahan, peluang dan Apa itu konkretnya? Posisinya ada di mana? benar Pak, benar. Lah iyalah, masalah iya dong. Iya kan, dari tadi nggak ada yang ngeluarin kata ini. Padahal kelas ini isinya 123 loh. Benar. Oke. Jadi begitu teman-teman mau mengambil keputusan sebagai seorang manajer, termasuk keputusan mau sekolah lagi nih di Utara, ini teman lihat posisi dulu dong, positioning dulu dong. Ini kira-kira gue bisa kelar nggak? Gue ada di mana gitu loh. Gue punya ijazah apa gitu loh. Gue punya kemampuan bayar berapa. Gue mau penetrasi seberapa jauh gitu dong. Bener nggak? Iya. Tujuannya apa sih? Iya. Benar. Kan harus tahu posisi kita dulu, kita baru tahu tujuan. Bener nggak? Betul Pak. Betul Pak. Oke. Mantap. Mantap ya, sederhana tapi enak ya. Iya. Mantap. Setelah melihat posisi diri kita atau perusahaan kita, itu akan keluar apa di benak teman-teman? Itu ada 4 langkah utama. Planning Pak. Planning itu alasnya kan. Kalau Akang udah lihat, ini Akang baru pemetaan nih, matbar namanya. Kalau Akang sebagai seorang intelijen, Akang akan lihat dulu pertama posisi Akang di mana. Terus Akang lihat, saya akan melakukan tindakan apa nih? Apa yang merupakan ancaman buat saya? Kan gitu. Haha, keren kan?
Keren dong. Intelligent is very good. Lanjut Pak, lanjut. Iya, nah, kalau teman-teman sebagai marketer, teman-teman sebagai intelijen bukan? Intelijen pasar bukan? Yes. Termasuk Betul. Pak. Yes, intelijen pasar itu. Karena kan teman-teman nalurinya harus keluar. Begitu teman-teman diturunkan nih, katakan saya diturunkan di Pulau Seram. Pet. Wah, ini saya lihat dulu posisi saya di mana, posisi kiri kanan saya seperti apa, positioning. Terus saya memikirkan apa? 4 langkah. Cara. 4, ada 4. Apa? Caranya. Peluang. Ya, tapi 4 dulu. Kalau teman-teman nih, kalau teman-teman sebagai seorang jenderal gitu, teman-teman disuruh memimpin satu pasukan, teman-teman akan memutuskan apa? Hanya ada 4 langkah. Nanti kembangannya banyak tuh, derivasinya banyak dari 4 langkah itu. Lihat dari positioning kita, terus kita lihat peluang. Good, bagus. Artinya apa? Perintahnya apa? Kan nggak mungkin teman-teman bilang sama pasukan, wah ada peluang kan itu nggak. Situasi beda. Susun rencana. Ada peluang. Terus rencana. Buat rencana Oke. planning. Ketika teman-teman jadi manajer, Organisasi, kerjaan teman-teman ngapain? organisasi. Betul. Analisis Gini peluang. dulu. Itu ada semua nanti di dalamnya itu semua. Jadi ketika teman-teman jadi manajer, kerjaan teman-teman ngapain? Controlling, Pak. Organisasi. No, Pengaturan. no, satu kata. Analisa. Controlling. No, dia itu bagian dari itu semua. Karena itu udah teman-teman kalau manajer kan udah pasti paham ini dalam langkah controlling, ini Manajemen. udah paham tuh. Tapi ke teman-teman apa tugas teman-teman sebagai manajer? Satu kata. Mengatur. Mengatur. Konkretnya satu kata. Make decision. Penugasan Membuat keputusan. Putusan, Pak. Satu kata. Kasih clue lagi Pak Dokter. Udah nih, saya jawab nih. Saya jawab di forum chat, lihat deh. Nyuruh orang. Saya lagi dalam perjalanan. Pak ya. Iya, kalau manajer itu kerjanya nyuruh orang. Iya. Enggak. Kenapa benar? Benar. Dia nyuruh orang. Mengerahkan juga, Pak. Iya. Mengarahkan Pak. Apapun intinya mau mengarahkan itu adalah nyuruh. Yang betul Pak. Terakhir. Iya. Jadi kalau teman-teman jadi manajer itu adalah tukang suruh. Ngerti gak? Benar Pak, benar. Iya, karena kan nggak dikerjakan sendiri, kita menyuruh orang. Mau itu dalam langkah planning, controlling segala macam, tapi intinya teman-teman yang nyuruh, paham ya? Memberi perintah. Paham ya? Oke ya. Jadi setelah tahu posisi, teman-teman akan nyuruh. Nyuruh apa? Ada 4 tuh, 4 suruhan teman tuh, ada 4 intinya. Apa itu? Progress. Ada progress. Iya. Apa intinya? Ibu-ibu nih sebagai manajer loh di rumah sering nyuruhin bapak-bapak. Nyuruh kerja. Iya. Makanya apa? Nyuruh kerja Apa sesuai itu? dengan Menjalankan target. Visi misi. Oke, konkretnya. Simpel banget. Konkretnya menyuruh itu adanya 4. Program. Adanya 4 kemungkinan. Rencana. Ya, bukan apa? Mau saya tulis lagi? Boleh Pak, boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh, Pak. Teman-teman bosan nggak nih? Enggak. Gini teman-teman, karena kan ada penelitian, kalau sekolah online itu jangan lebih dari 30 menit. Kalau 30 menit nanti teman-teman bosen atau dosennya mati terkapar kecapean. Kenapa bisa aja? Ini ada dua kemungkinan nih. Teman-teman bosen atau dosen mati terkapar nih, mau pilih yang mana? Keduanya Pak Dokter.
Aku sambil bikin kopi ya, teman-teman pikir tadi 4 langkah. Aku sambil bikin kopi nih. Oke Pak, siapa? Teman-teman sambil kopi. Udah santai aja sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda. Jangan serius-serius, hidup ini orang sebentar, hidup cuma sekali, serius, capek banget. Berarti dari tadi ini Pak ngajar sambil ada plan untuk ngopi ya ini. Iya dong. Hidup ini harus dibawa bahagia, saudara-saudaraku. Kalau nggak bahagia ngapain hidup? Itu. Benar Pak. Betul. Udah hidup nggak bahagia, pegel amat. Benar Pak. Iya, hidup itu harus bahagia, walaupun susah kita tetap bahagia gitu. Betul Pak, mantap. Ini dia Pak. Satunya Pak. Pak. Bahagia walaupun ada uang ya Pak. Tidak apa-apa Pak. Iya, kan uang itu cuma alat tukar. Iya, Kalau bahagia benar, itu Pak. kan adanya di hati kita. Saya aja nggak punya uang, kalau ketemu ibu-ibu pada ketawa gini langsung senang saya. Maksudnya aja. Lagi ibu punya parent Pak. Ini ada kopi macam-macam ya, ada kopi Toraja, ada kopi yang belum ada dari Pulau Seram nih kelihatannya. Aceh Pak, kopi Aceh nak. Kode. Ya kirimin aja, kirimin. Jangan dikomentarin, dikirimin aja. Kirim alamat Pak, kirim alamat. Kopi senang. Kopinya tuh. Banyak kopinya aja. Tuh lihat tuh kopinya tuh. Pak mau nggak kopi senang nanti dikirim dari Papua ya Pak? Wes, senang pokoknya apa aja yang dikirim saya tuh pasti senang. Papua punya Lani Jaya mantap itu Pak. Yang tidak senang itu kalau saya disuruh mengirim itu pasti saya tidak senang. Kirim alamat, masa tidak senang Pak, kirim alamat. Pokoknya kalau dikirim, kalau awalannya di itu saya senang. Tapi kalau awalannya itu M, nggak senang saya. Nomor rekening Pak. Cocok. Kirim nomor rekening ya Pak. Enak ya. Nomor rekening. Tawa gini kan asik Kang hidup ini. Teman-teman umurnya berapa rata-rata nih? Ada yang seusia saya nggak? Belum. Oh, saya belum Pak. Saya 60 Empat Pak. Ada yang lebih dari saya? Saya terlambat Pak. Kayaknya apa yang muda Pak, terlambat bukan? Kelihatan lebih muda Pak. Ya karena nggak pernah susah, mikirnya yang senang-senang aja walaupun apapun bahagia. Kang tahu nggak? Intinya kita senang itu apa? Kalau kita selalu bersyukur kepadanya, Kang. Bersyukur kepada Tuhan, Kang. Waduh, itu indah banget, Kang. Selalu setiap saat yang kita terima kasih Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terus saja gitu. Waduh, indah banget, Kang. Betul. Sekali, Pak. Itu karena nggak ada yang bisa membuat kita bahagia selain Tuhan. Nggak ada. Hati yang dibulak-balik ini milik Dia. Mantap. Mantap sekali. Lanjut. Dia lanjut tadi, jawab tadi apa itu 4 itu? 4 itu tadi dijawab. Ini kan sambil kopi, gue sambil nunggu jawaban. Iya. Setelah teman-teman tahu positioning, teman-teman akan melakukan perintah. Perintah itu isinya 4. Apa 4 itu? Wawancara pemberian Pak. Nggak sempet lagi manajer wawancara, Bu. Aturan Pak. Jenderal kalau pakai wawancara nggak jadi perintah namanya, Bu. Perencanaan. 4. Teman-teman udah tahu positioning. Yes, Raden kocak nih, menyuruh katanya. Meeting, sekarang. Iya. Dalam kalimat perintah 4 itu kunci dari keputusan strategis.
Kunci dari keputusan strategis. Training. Guru kerja sesuai dengan Meeting. Training. Apa intinya? Udah meeting kan harus ada keputusan. Keputusannya apakah itu? Cara apa? Ayo apa? arahan. Tujuan Pak, Sih tujuan. ngarahin. Iya, apa? 4 ayo. 4. Rolling. Hasilnya Pak, hasilnya. Iya Pak, nyerah. Iya. Jangan nyerah dulu, orangnya banyak nih, ada 123, masa nyerah 123-nya. Bukan nyerah Pak, belum ketemu. Iya, ini kan ada 123. Call for friend dulu dong, tanya temen dulu dong. Ayo teman-teman semuanya. Tindakan Pak. Semua pada Iya, tindakannya itu benar. Tindakannya itu apa? Plan to take action. Ya, apa itu? Itu udah bagus tadi. Menentukan Plan tujuan do the serta action. target. Kan untuk itu kita udah positioning, udah tahu plan do the action tadi kan. Nah, apa itu terakhirnya? Ayo. Organizing. Nama sekolah saya Evaluasi. Franciscus nih. Planning Sama-sama for Franciscus. organizing to Evaluasi. leading or organize Organizing, evaluasi, controlling. Evaluasi. for controlling. Kan itu udah dibahas semua tadi itu. Itu kan itu bagian itu udah dibahas semua. Nah, ketika kalian pakai itu kan kalian udah tahu nih. Kalian udah dapet positioningnya sebagai apa, mau melakukan planning, controlling segala macam kan hanya ada 4 perintah. Hanya ada 4 perintah outputnya itu. Pertama itu menetapkan serangkaian Iya, apa itu? Kan kalau pasukan nggak ngerti itu, menetapkan lagi tujuan segala macam. Pokoknya apa yang harus kita lakukan, kan gitu pertanyaannya. yang pertama Pak. Ya, apa? Hah? Pengarahan dan pengawasan Pak. Gimana itu? Itu kan bukan keputusan. Pengawasan, perintah, itu bukan keputusan lagi. Kalau keputusan itu kan perintah. Tadi kan saya bilang, manajer itu kekuatannya merintah orang. Dia bisa merintah kalau dia sudah tahu dengan peralatannya tadi. Layani Pak, layani. Posisi Pak. Posisi. Strategi. Penguasaan lingkungan. Strategi udah tadi dibahas. Penguasaan. Pengambil keputusan. Posisi. Iya. Jawaban tadi Pak. Tahu produknya, udah tahu price-nya, udah tahu place-nya, udah tahu promotionnya. Terus apa? yang harus dilakukan? Melakukan koordinasi bersama. Melakukan Koordinasi bersama. doing Ayo. melakukan Ini denger dulu nih. Denger nih. Teman-teman udah punya postdokrop, udah punya 5M, udah punya strategi, udah tahu positioningnya. Nah, terus teman-teman nih mau kuliah nih keputusannya kan? Jadilah kuliah. Nah, apa itu? Mengambil keputusan. Keputusan. Iya, Tanggung apa jawab. keputusannya? 4. Tanggung jawab. Bukan, nah itu. Iya, udah di tanggung jawab udah ada di dalamnya karena udah dianalisis semuanya. Apa keputusannya itu? Menjalankan Pusing deh. Sasarannya udah tahu. Sasarannya udah tahu. mengerjakan. Sasarannya udah tahu. Pak, Komitmen. Pak. Semuanya udah Komitmen Pak. udah pakai komitmen deh, udah pakai deh. Jadi apa itu? Itu Pak. Bukan ya, kita bukan Pak. Bangun kerjasama yang Apa? baik Pak. Menyuruh untuk mengerjakan. Menyuruh orang untuk mengerjakan planning. Iya, mengerjakan apa? Nih, teman-teman udah analisis nih. Mengerjakan yang sudah di-planningkan Pak. Iya, kan udah bagian itu. Apa itu artinya? Menyuruh apa? Menyuruh kerja. Ayo cepet ya. Ini udah berkurang orangnya 1 orang nih, 122 nih. Tinggal 122 nih. Sudah Pak.
Iya, rokok. Habis saya kasih tahu ini saya pamit boleh nggak? Jangan laporan Pak. Kemana? Pak jangan Dicet Pak. suka kok. Saya lihat dicet Pak. Ya, saya lihat di chat, Setengah saya jam lihat di chat. lagi. Saya lihat di chat. Masih lama, nah jam 12. Ya, Jangan lama-lama, bosen nih. Bosen lama-lama. Ngopi, Pak, ngopi. Yang penting rasanya Pak. Betul, eksekusi itu betul. Eksekusi itu ada empat tipe. Apa itu eksekusi itu? Ada 4 tipe. Betul itu eksekusi. Betul. Betul. Controlling. Produk, harga, Bawahan. Itu mah mundur semua, nggak ada yang maju mikirnya. Ayo, tempat, promosi. sama. ayo apa? Untuk relasi controlling. Betting. Oh, ke atas Pak. Jawabannya ada Ayo. 4. Ada 4 jawabannya. Kalau sebegitu teman-teman jadi manajer ada jawab 4. Juru bicara Pak. Apa? Ya, 4. Promosi. Cepat. Ya, apakah itu? Harga. Satu arahnya Pak. Pak, perintah manajemen. 4 ya. Menyebar informasi Pak, juru bicara. Iya, itu udah benar. Tapi apa? Itu konkretnya kalau ibu jadi ibu bicara, ibu mau nyuruh apa? Intinya. Directing. Ayo. Directing betul. Ini teman-teman udah jago semua loh. Sebenarnya bacaannya udah banyak-banyak loh. Ini udah bagus loh. Kang Kamaludin bagus nih. Leverage, keterlibatan, akuntabilitas bagus itu. Tapi apakah itu? Bagus tapi belum tepat juga. karena intinya nggak ketemu. Teman-teman baca banyak, memahami jargon-jargon banyak, tapi intinya secara filsafat keilmuan teman-teman mesti dapat. Kalau teman-teman melakukan perintah itu hanya ada 4 ciri loh. Tepat guna. Bukan. Ayo apa? Yang pertama itu kita harus jelas. Jelas itu apa? Bagus tuh. Perintah itu harus jelas. Jelas itu harus apa? Nah, ini bagus nih. Tepat sasaran. Jelas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Disesuaikan dengan ini apa tujuan utamanya. Dan fungsi. Perintah diberi satu persatu. Sesuai dengan perencanaan. Perintah harus positif. Produk. Harga. Ini Bang. Perintah harus diberi kepada orang yang tepat. Jangan sore ini Dek. Jangan keluar ini ya. Sebagai pragma benar. Imbang ini Bang. Halo, tar dulu sebentar. Halo. Bentar ya, bentar. Oke. Nyerah, kalau udah nyerah saya jawab nih. Orang yang memberi perintahnya harus kita percaya. Ini udah hampir bagus nih. Gamal Zafrullah udah hampir bagus. Mencari orang yang tepat untuk mengerjakan. Bukan. Hanya Sasaran Pak. Lakukan assessment pada proses. ya Uji coba sistem. Itu pastian Pak. Action.
Tapi sebalanya itu ada planning, pengorganisasian, pengarahan, pengelarian. Perintah tepat sasaran, efisien, Tepat guna. tepat guna. Maju, bertahan, mundur, tarik, masukkan. Betul nggak? Betul nggak? Jawabannya sih. Itu jawabannya. Coba baca. Bertahan. Maju, bertahan, mundur, tarik, masukkan, menyerah. Itu jawabannya. Itu kan 4 kuadran dalam SWOT. 4 kuadran dalam SWOT kan itu maju, bertahan, mundur, atau tarik pasukan menyerah. Dalam bisnis kan hanya ada 4 keputusan itu. Teman-teman mau kuliah di Untara, maju. Teman-teman belum punya duit, bertahan. Teman-teman mau bayar bercicil, mundur perlahan-lahan. Teman-teman nggak kuat bayar, nyerah, kan gitu. Bener nggak? Bener nggak? Betul nggak? Betul, Pak. Maju, pernyataannya Pak. Mundur, tarik, masukkan, menyerah. Maju, mundur, cantik Pak. Kalau tak untung rugi kamu mau ikut kok. Iya kan, kalau keputusan kan itu kan udah pakai planning, udah pakai strategi, udah segala macam. Teman-teman kan lihat posisi, terus teman-teman lihat kan itu planningnya begini-begini. Nah itu dikembangkan nanti. Kalau planning maju ini seperti ini, kalau planning mundur seperti ini, kalau planning seperti ini. Iya. Dapat nggak jawabannya? Dapat. Iya. Gimana? Oke nggak? Oke nggak? Oke. Nggak nyangka aja. Oke Pak. Oke. Jawabannya nggak nyangka. Itu nggak? Iya, ada yang di luar itu nggak? Kalian pakai SWOT kan 4 posisi itu kan? Posisi maju, posisi bertahan, posisi mundur, atau posisi kalah, kan itu kan? Betul nggak? Ada di luar itu nggak? Nah kalau kalian jadi manajer kan perintahnya hanya 4. Maju terus, kamu sekolah sana di Untara. Bertahan, karena kita belum ada uang. Mundur, kita bayar nyicil. Wah kita tetap nggak ada uang, udah jual semuanya. Ya sudah, kita nyerah, kalah, kan gitu. Mundur. Bertahan. Mantap lah cara berpikirnya lah. Ya mantap lah. Sederhana, simple, gampang. Bacaannya boleh rumit-rumit gitulah. Kayaknya Tapi kan maju isinya nih itu. begini nih, maju gitu. Tapi kan Pak kalau ini boleh mundur ya Pak, kan pengen sukses ini. Ya kalau posisinya udah kita analisis semuanya nggak memungkinkan, gimana? Mau bunuh diri? Angkat tangan Pak, angkat tangan. Iya kan? Kan kalau teman-teman posisinya ada di kuadran 4 tapi mau maju, namanya kan bunuh diri. Iya Pak. Iya. Masa mau gali lubang tutup lubang lagi Pak. Lah iya, namanya kan itu ribet itu. Oke kan? Cukupkah kuliah kita hari ini? Oke. Kesimpulan Belum Pak, masih haus Pak. Masih Kasih Pak, kasih. Keren, mantap. It's like mantap. Ada yang protes nggak? Nggak ada Pak. Nggak bisa lah itu Pak. Filsafat ilmunya mengatakan demikian. Nambah awet muda ini, nambah Jadi awet pengen muda. ketemu langsung nih Pak. Aduh, keren, mantap. Yang sehari-hari kita alami Pak. Iya. Lah kalau nggak sehari-hari ngapain kita ngobrol ini Bu? Kan itu kan Nggak kepikiran Pak ke situ jawabannya.
Iya, maju. Kita manajemen pemasaran kayak mau berperang ya Pak ya. Iya benar. Benar. Strategi itu Pak. Yang Kita pakai namanya pakaian Bapak tentara Ibu kayak ini, Bapak Ibu ini kan jadi manajer. Dia kuliah manajemen pemasaran kan jadi manajer artinya. Pemikirannya itu kan pemikiran besar, bukan pemikiran kecil, gitu loh. Tempatnya boleh tempat kecil, tapi tetap pikiran kita pikiran besar karena kita berjiwa besar, gitu loh Bu. Besok kita pakai baju militer biar arahan mata kuliahnya nyambung. Ternyata ya. Jangan pakai baju koko aja, pakai koko yang Biasa, paling Pak. enak. Baju adat masing-masing daerah aja, Pak. Pakai baju daerah kan enak. Iya. Puji Tuhan, Salam, haleluya, salam. alhamdulillah, kan gitu. Ternyata obat awet mudanya di sini ya. Iya. Selama ini salah tempat Bu ya. Iya, kenapa utaranya? Kapan-kapan harus ketemu sama Pak dosen. Kayaknya mata kuliahnya harus setiap hari nih Pak Sep. Enggak, sekarang aja gue udah mau kabur. Jangan. Saya boleh kabur sekarang ya? Jangan Pak, jangan. Lanjut Pak. Bentar. Banyak 12. Jangan jam 12. Gue bisa modar gue. Ribut tadi materinya Oke Pak, terserah Bapak. Oke teman-teman. Teman-teman nanti saya minta Pak Muflihun ngirimin ini nih. Ntar dulu sebentar. Pak Muflihun ada di sini nggak? Coba saya ngomong sama Pak Muflihun. Pak Muflihun. Sebentar. Pak Muflihun mana? Pak Muflihun. Beliau jadi host Pak, ada. Pak Muflihun. Halo. lagi Saya ngomong dulu sama dia. Pak Muflihun. Beliau Dulu ya, sebentar ya. Gue minta kirimin video Pak Muflihun deh. Ntar. Gue udah kasih video konyol banget deh, bagus deh. Ntar dulu ya, ntar ya. Video apa itu, Pak? Lucu, bagus. Analisisnya bagus banget. Ntar gue Muflihun mana sih nih? Gue minta. Pak Muflihun. Muflihun mana nih Pak Muflihun? Pak Muhlihunnya lagi maju berperang Pak. Dia udah melihat ada peluang menang nih, makanya dia maju terus tuh. Atau dia mundur teratur tuh Pak Muhlihun. Halo. Muflihun, taruh gue. Nggak kuat bertahan Muflihun ini. Tolong Dia nggak bertahan, mundur. Ujung-ujung Pak dosen berhenti ujungnya nanti. Hanya kita aja Bu yang masih bertahan nih. Sabar, Tapi sabar. bener gak itu logikanya? Bener kan Bener, logikanya Pak. kan? Benar, Pak. Tapi dari tadi nyarinya nggak ketemu. Tes. Nggak ada di Google juga, Pak. Nggak ada di Google itu. Gak ada. Mana ada Nggak dalam ada. kehidupan sehari-hari. Cuma kita kadang nggak Bukan. kepikiran untuk itu. Itu hanya adanya Bukan. di kepala Pak Asep tuh. Bukan gini, ketika teman-teman Kita, melakukan
dengar dulu. Ketika teman-teman melakukan SWOT, menggunakan pisau analisis dari ilmu manajemen, outputnya adalah itu. Iya. Ngerti nggak? Keluarannya adalah itu. Nah itu yang orang nggak ngeh gitu loh. Iya. Kebanyakan ilmuwan ngasih yang bahasa-bahasa jargon ilmu terlalu muluk-muluk, tapi yang sederhana dia nggak tangkap gitu loh. Paham ya? Iya. Ya itulah yang sederhana. Sudah melakukan ya Pak ya? Dia sudah melakukan sebenarnya. Kan ilmu itu nggak ada yang baru. Ilmu dari Tuhan kan semua dipaparkan semua sudah. Cuman kita menemukannya kembali Judulnya gitu aja loh. nggak tahu. Iya. Ya kegiatan. Saya udah minta Pak Muflihun untuk nge-share. Saya ada video bagus ya tentang bisnis ini. Saya minta Pak Muflihun nge-share nanti. Nanti kejar ke Pak Muflihun ya. Oke. Oke. Kalau gitu saya pamit ya. Siap. Aduh. Oke, Pak. Cepat kali. Siap komandan. Betul banget. Ada jam. Oke, siap. Siapa? Oke. Selamat salam hormat saya buat keluarga di rumah semua. Bapak juga keluarga sehat selalu, Pak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Dosennya udah keluar. Kemana nih? Nanti bagaimana ya? Apakah yang tahu Bapak Ibu? Ada absen. Oh nggak ada absen. Jangan lupa. Udah absen itu udah dikirim di grup. Pakai link nggak Pak? Ya, Absennya pakai di link. grup WA Bu ada. Ada di chat juga ini. Ya, Chat kan ada, ada juga. di WA juga ada. Coba lihat. Jangan lupa screenshotnya. Screenshot dulu. Ya dia ada di grup WA. Sudah dikirim di grup WA itu. Baik. Sebelah kanan. Kami udah tahu. Mantap dosen kita ini. Kita keluar ya belum? Mana Bapak Muflihun nih? Selesai apa belum nih ya kira-kira kawan-kawan ya? Atau kita aja ya. Lagi ngopi kayaknya. Langsung aja kali ya. Handphone udah lowbat nih. Dicas Pak, dicas. Sepertinya sudah Saya kira jangan. Iya kan? Lagi untuk perkuliahan jam berapa ya ini? Nah, jam 1. Untuk ini masyarakat ngopi. yang ngopi dulu. Semuanya ngopi dulu. Screenshotnya Lagi sarapan kali. Jam 1. Makan siang Pak jam segini. Ya, makasih banyak. Aku pun tak jauh dari situ dah. Jam ini cuma ngopi-ngopi aja. Jadi ada Tunggu, tadi kirain. itu udah ada videonya. Jam berapa ya ini? Itu udah ada videonya di grup. Tolong teman-teman yang Dirsian Nur Fidis di Zoom ada di grup Besar kayak videonya. marketing itu ada gambarnya nggak ya? yang melaka banyak kok. Ya banyak lah di belakang. Melaka ada kok melaka. Ada kakak. Ada di bagian kecamatan Berinhat ini. Baju utara sudah. Mantap. Bajunya sudah mendarat. Ya kenal. Kecamatan Berinhat paling terakhir.
Detektur bisa meluncur baju utara. Bajunya sudah mendarat. Teman-teman udah pada utuh itu KRS. Sudah, Ibu. Masalah ada punya saya. makanya belum lagi jam 2 ya di itu ada dalam kurung Cikoko apa maksudnya sampai Kita boleh keluar nggak sih teman-teman? Atau tunggu Bapak Mau ketemu ya atau yang lain ya? Soalnya videonya udah ada di grup kayak gini. Nah, itu anu ini nak. Kayaknya break dulu deh nih. Ya. Iya boleh. Kita dulu karena setelah ini kan ada kuliah lagi. Ada kuliah lagi kan? kita sama-sama lagi Nanti lanjut jam 1 ya. jam 2 sudah boleh keluar kan boleh keluar sama ya jam 1 ya Dulu ngopi dulu. Yuk kita keluar bareng-bareng. nah, kita sama-sama live aja Bismillah ya RS kita sama-sama keluar kan Baik, terima kasih. Salam kenal ya. Ya kita keluar bareng Mansha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. jelas ya Assalamualaikum Donatus maju sudah mendarat. Besutan. Bapak Donatus bajunya sudah mendarat. Bajunya sudah ini. Beta ikut senam. Baju apa? Belakang utara. Jadi nambah biang. Sekarang jadi nambah biang. izin live ya Assalamualaikum Salam, mangga yang mau live mangga. Coba dikontak di grup, ge. Lanjut enggak gitu? Ya. izin live ya teman-teman selamat siang Tuh, jangan lupa Siang. Nih kan. Ini lanjutnya jam berapa ya? jam 1 kayaknya. Jam 1 Pak. Lanjut. Jam 1 waktu Indonesia apa? Itu bagian timur, barat. selanjutnya mata kuliah apa ini jam 2 waktu Indonesia Timur Tengah Oh, jam 2 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, terima kasih. ya. Oke, izin live Assalamualaikum Salam. Lia, Anggus keluar, Lia. Lia. Keluar, Lia. ya dong Segera masak. Ibu-ibu geram marah rasak. Di HP ini saya tak absen. Mana HP itu ya? Absennya di grup WA Pak. Absennya di grup WA linknya. Bapak Ibu KRS-nya udah Bu, Pak. Belum. Saya kok belum ya? Ini schedule-nya sampai jam 1 itu, Bang. Kalau tengok dari jadwalnya itu.
Tadi saya KRS di-download di grup. Di grup WA, Pak. Iya, di grup WA. Ya, di WA aja. Kalau di langsung nggak mau dia. Cara dia upload fotonya nggak bisa ini. PGDF dulu. Sih, teman-teman akan nyuruh apa? Ada 4 tuh, 4 suruhan teman tuh, ada 4 intinya. Apa itu? Progres, ada progres. Jam berapa lagi mulainya, Pak? Apa intinya? Ibu-ibu nih sebagai manajer loh di rumah sering nyuruh bapak. Gue nak ada. Gue nak ada. Terang aja. Dengan Penjabat misi-misi. Oke, konkretnya. Ini simpel banget, konkretnya. Menyuruh itu ada yang 4. Bapak Ibu, apa harus kita nunggu, Pak? Atau kita lihat dulu? Ya. Pak, mau tanya, untuk absennya ada kendala nggak? Saya masukkan emailnya kok nggak bisa ya? Apa memang ada kendala ya di absensinya? Itu adalah menyatakan kita akan kirimkan kepada siapa. Nah, kemudian setelahnya ada tulisan dewan, nah itu biasanya kirimkan di bawahnya itu dewan. Nah, kemudian Upload fotonya tidak bisa ini, Pak. Halo? Halo? Tapi untuk absennya saya nggak ada kendala, Pak. Nggak ada ya? Oke ya? Ada. Oke. Oh, kok masuk kok nggak bisa ini, Pak. Coba ini. Oke, terima kasih infonya. Yuk, sama-sama, Pak. nama panggilan Ganjar kelas 7A asal dari Sidoarjo. Nah, itu langsung silakan kirim. Nanti kalau sudah terkirim langsung ada tulisannya private di sini ke Bu Hera.
Herlin gitu ya. Nah untuk mengirim ke orang lain atau silakan copy gitu ya, di blok semua di copy, kemudian di tanda panah kecilnya atau silakan klik orang yang lain. Misalkan sini ke Bu Nur Jatimah, aku nanti silakan tinggal langsung paste di situ. Nah kemudian antum kirim langsung ke Bu Nur Jatimah gitu ya. Nah ini sudah terkirim di private ke Bu Nur Jatimah. Nah, kemudian bisa kita mengirim lagi ke Pak Ageng. Nah, kemudian nanti kita langsung paste di sini, ya. Nah, sudah ada tanda private ke Pak Ageng. Nah, untuk silakan nanti kirim. Ya. Nah, itu adalah tutorial bagaimana caranya mengirim pesan secara di aplikasi Zoom, baik lewat laptop ataupun lewat PC. Nama panggilan ketika sudah klik nama panggilan di sebelahnya akan ada tulisan privately. Nah berarti di sini kita sudah bisa mengirimkan pesan secara private langsung kepada Bu Herlin. Nah nanti di sini kemudian silakan langsung tuliskan pesannya dan tujuannya Assalamualaikum perkenalkan Ana Nur Fajaruddin. Nama panggilan Fajar, kelas 2, asal dari Sidoarjo. Nah, itu langsung silakan kirim. Nanti kalau sudah terkirim langsung ada tulisannya private di sini ke Bu Herlin gitu ya. Nah untuk mengirim ke orang lain atau silakan copy gitu ya, di blok semua di copy, kemudian di tanda panah kecilnya atau silakan klik orang yang lain. Misalkan sini ke Bu Nur Jatimah, nah kemudian silakan tinggal langsung paste di situ. Nah kemudian antum kirim langsung ke Bu Nur Jatimah gitu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Kurang tahu ini Pak Sunri. Ini Pak Zainal. Nggih. Nggih. Masih nunggu ini Pak. Nggih. Jam 1 kita masuk lagi. Iya Kak Pak. Apa kita link dulu Bapak Ibu? Atau kita harus nunggu? Nunggu dulu Pak. Jam 1 kita masuk lagi. Pada keluar semua ya Pak ya. Jadwal kita di sini dari jam 9.30 sampai jam 12 ya. Jadwalnya kan itu ya. Di KRS jadwal kita dari jam 9.30 sampai jam 12. 12, benar. Tapi kuliahnya dari Pak Asep cepet banget ya.
Gimana Ibu? Nah, kuliahnya dari Pak Asep itu cepet banget gitu loh. Jadi teman-teman nggak bingung ini mau live atau enggak ini. Saya nanti mau jaga ini. Ada jadwal jaga sore kan Pak saya. Hari ini 3 mata kuliah ya, Bu? Ya, hari ini kita 3 mata kuliah. Jam 1 nanti masuk lagi sistem informasi. Jam 1. Iya, jam 7. Nah, siap. Kayaknya hari ini cuma 1 mata kuliah aja. Mungkin dilanjut lagi Pak. Jam 3 mata kuliah. Malam nggak ada. Jam 1 sampai jam 3.30. Jam 3.30 sampai jam 6.